لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Amma ba'd. Para jemaah yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, kita akan melanjutkan pembahasan kitab At-Tauhid di bab man jahada syai'an minal asma', yaitu tentang orang-orang yang mengingkari sesuatu dari nama-nama Allah Azza wa Jalla. Pengingkaran terhadap asma' dan sifat Allah Azza wa Jalla. Pembahasan tentang bab ini sudah berlalu atau berlaku 2 kali pertemuan. Pada kali ini kita masuk ke dalam ayat atau hadis yang disebutkan oleh penulis, yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah dalam kitab At-Tauhid alladzi huwa haqqullahi 'alal 'abid. Pertama kita akan bahas surat Ar-Ra'd atau ayat 30 dari surat Ar-Ra'd. Ayat ke-30 dari surat Ar-Ra'd yang berkaitan dengan pengingkaran orang-orang musyrikin terhadap nama Allah Azza wa Jalla Ar-Rahman. Kata Allah Azza wa Jalla, "Kadzalika arsalnaka fi ummatin qad khalat min qabliha umamun litatluwa 'alaihim alladhi awhayna ilaika." Dan dimulai dari kalimat wa hum yakfuruna birrahman. Qul huwa rabbi la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa ilaihi matab. Kalimat wahum yakfuruna birrahman, yaitu mereka orang-orang musyrikin Quraisy. Mereka kufur terhadap Ar-Rahman. Kufur terhadap Ar-Rahman. Katakanlah huwa, yaitu Ar-Rahman adalah Rabbi, adalah Tuhanku, la ilaha illa huwa, tiada yang berhak disembah melainkan Dia, Ar-Rahman. Alaihi tawakkaltu, padanya lah saya bertawakal, wa ilaihi matab, dan padanya lah saya taubat, kembali, rujuk. Kita mulai dari kalimat wa hum yakfuruna birrahman. Mereka adalah orang-orang Quraisy, orang-orang kafir Quraisy. Mereka kufur terhadap Ar-Rahman. Apakah mereka kufur terhadap penyebutan nama Ar-Rahman atau kufur terhadap yang disebut, yaitu Allah Azza wa Jalla sebagai penyandang nama Ar-Rahman? Itu pertanyaan. Kata Allah, wa hum yakfuruna birrahman. Apakah mereka kufur terhadap nama Ar-Rahman atau kufur terhadap Ar-Rahman itu sendiri, itu Allah Azza wa Jalla? Maksud dari ayat ini adalah mereka kufur terhadap isim, tidak kufur terhadap musamma pada aslinya. Maksudnya mereka mengingkari nama, tapi tidak mengingkari yang dinamakan dengannya. Mereka tahu tentang Allah, tahu.
Tapi mereka mengingkari nama ini, yaitu Ar-Rahman. Kami tidak kenal Ar-Rahman, kata mereka. Kami tidak kenal nama ini asing bagi kami. Mereka mengikrarkan tentang Allah, tapi tidak mengikrarkan tentang beberapa nama Allah Azza wa Jalla. Ini yang dimaksud dari kalimat wahum yakfuruna birrahman. Namun otomatis sekiranya mereka kufur terhadap salah satu nama dari nama-nama Allah, maka sama dengan mereka kufur pada Allah Azza wa Jalla. Jadi mereka mengakui tentang Allah. Kata Allah Azza wa Jalla, "Wa la in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah." Jika engkau bertanya pada mereka, siapa yang menciptakan langit dan bumi, maka mereka pasti akan mengatakan Allah. Ya, jadi mereka mengakui Allah itu pencipta langit dan bumi, mengakui pencipta segalanya. Namun kenapa disebut dalam Ar-Ra'd di sini wahum yakfuruna birrahman? Yaitu mereka mengingkari salah satu nama dari nama-nama Allah Azza wa Jalla. Dalam hadis Suhail bin Amr, beliau mengatakan, "Lamma arada an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an yaktuba as-sulha fi ghazwati al-Hudaybiyah." Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin menulis surat perjanjian sulh, perdamaian di peperangan Hudaybiyah, maka berkata Nabi Muhammad SAW kepada katib, kepada penulis, "Uktub bismillahirrahmanirrahim." Tulislah bismillahirrahmanirrahim. Ya, tulislah bismillahirrahmanirrahim untuk surat, ya, message, risalah. Tulislah bismillahirrahmanirrahim. Ya. Jadi hadis ini yang dijadikan acuan, beberapa dari kita itu menginginkan atau memerintahkan WhatsApp atau SMS jangan pakai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tapi Bismillahirrahmanirrahim, mengacu pada risalah-risalah atau surat-surat. Ya. Karena kita tidak sedang bertamu, kita tidak sedang ngobrol, maka jangan pakai Assalamualaikum dong, pakai Bismillah. Maka yang sahih adalah kalau memang antum memaksudkan untuk risalah atau mengumumkan atau memberitahu, maka tafadhol pakai bismillah. Ya. Pesan, maka tafadhol pakai bismillah. Sebagaimana dikiaskan mungkin dengan hadis-hadis tentang risalah Nabi SAW ditulis dimulai pakai bismillah, bukan assalamualaikum. Oke. Kita ada sisi nerima dalam hal ini, ada sisi nerimanya, tapi tidak mutlak untuk semua pesan WhatsApp atau SMS. Ya. Adapun kalau untuk message, memberikan suatu message bukan conversation, nah ini beda. Message itu pesan, risalah qasirah itu SMS, yaitu message. Kalau antum ingin mengumumkan sesuatu baik di grup WhatsApp atau kepada individu secara wapri misalnya atau japri, pengumuman bahwa saya gini, pengumuman bahwa saya kajian diliburkan, Bismillahirrahmanirrahim, akan digelar kajian di Masjid Jawa Nasr, ini Bismillahirrahmanirrahim, fadhal. Enggak mesti pakai Assalamualaikum, karena antum ingin mengumumkan seperti antum menulis risalah. Tapi kalau misalnya antum ingin mengadakan conversation, maka ini dikiaskan kepada percakapan muhadatsah, seperti liqa'at, yaitu ketemunya dengan orang-orang. Maka pakai apa? Assalamualaikum. Begitu. Itu bedanya, ikhwan. Kapan kita pakai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kapan kita pakai Bismillahirrahmanirrahim. Kalau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kalau kita misalnya memang ingin membuka percakapan padanya, menyapa, salam, itu lebih afdal. Dan dikiaskan dengan pertemuan kayak kita di dunia nyata, offline. Sekarang kalau misalnya antum ketemu ikhwan, ketemu, Bismillah, gimana kabar antum? Mana lebih afdal? Assalamualaikum. Karena antum ingin mengadakan sapaan dan percakapan, maka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu juga dengan dunia maya gitu. Tapi ketika antum ingin mengadakan pengumuman, pemberitahuan maklumat, maka dengan
Bismillah. Seperti itu yang lebih sahih. Ya, begitu. Itu yang lebih tepat ya. Kalau mau lebih tepat ya itu, insyaallah ya. Tiba-tiba datang bismillah. Gimana kabar antum? Kurang relevan. Assalamualaikum. Gimana kabar antum gitu. Seperti itu ya. Nah, berangkat dari hadis ini tadi ya. Kata Nabi SAW berkata kepada penulis risalah, uktub bismillahirrahmanirrahim. Tulislah bismillahirrahmanirrahim. Maka berkata Suhail, amma ar-Rahman fawallahi ma adri ma hiya walakin uktub bismika Allahumma. Adapun ar-Rahman, maka saya demi Allah. Adapun ar-Rahman, maka demi Allah, saya tidak tahu apa itu ar-Rahman. Berarti di sini ada pengingkaran terhadap nama di antara nama-nama Allah itu ar-Rahman. Ya. Walakin tapi tulislah bismika Allahumma, dengan namamu ya Allah gitu itu. Jadi dari ayat inilah dari perkara inilah turunlah ayat wahum yakfuruna birrahman. Mereka itu kufur terhadap ar-Rahman. Artinya kufur terhadap salah satu nama Allah padahal tahu itu nama Allah, itu kufur terhadap Allah Azza wa Jalla. Walaupun mengakui Allah Ta'ala itulah Tuhannya. Pengakuan Allah Ta'ala adalah Tuhan, namun tidak menerima konsekuensi dari pengakuan itu, maka itu pengakuan yang dibatalkan. Ya, pengakuan bahwasanya Allah Ta'ala adalah pencipta langit dan bumi, tapi tidak terima dengan nama Allah Azza wa Jalla, maka ini pengakuan yang bisa dibatalkan. Enggak bisa. Kalangan Jahmiyah, mereka mengingkari nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Maka Abdullah bin Al-Mubarak dan lain-lain ketika ditanya firqah-firqah yang ada 72 golongan dalam Islam, dalam kaum muslimin, Abdullah bin Al-Mubarak dan lainnya tidak menginclude firqah Jahmiyah. Kelompok namanya Jahmiyah ini enggak dimasukkan dalam 72 golongan sesat dalam Islam, dalam muslimin. Loh. Bukan karena Jahmiyah itu benar, melainkan Jahmiyah sudah tidak termasuk muslim lagi. Kenapa? Karena Jahmiyah mereka tidak mempercayai adanya nama-nama Allah dan juga sifat-sifat Allah. Begitu. Dan mengingkari nama atau sifat-sifat Allah itu derajatnya beragam. Ada yang total seperti kalangan Jahmiyah, mereka mengingkari nama-nama dan sifat-sifat Allah. Kalangan Mu'tazilah, mereka mengatakan, ya Allah memiliki nama namun tidak memiliki sifat. Itu pun nama-nama Allah Azza wa Jalla bagi kalangan Mu'tazilah, bagi mereka tidak memiliki makna sifat. Jadi Allah Ta'ala bagi mereka adalah Ar-Rahman bila rahmah, Al-Qadir bila qudrah. Iya, Allah Ta'ala maha penyayang namun tanpa kasih sayang. Allah Ta'ala maha kuasa tanpa kekuasaan. Allah Ta'ala maha lembut tanpa kelembutan. Jadi namanya mereka tetapkan ada, tetapi sifat itu tidak ada pada Allah Azza wa Jalla. Itu Mu'tazilah. Apakah ada nisbat kufur pada Mu'tazilah? Ada nisbat kufurnya pada mereka. Walaupun sebagian ulama mentafsil bahwa saya merinci Mu'tazilah tidak serta-merta dikafirkan. Karena takwil mereka, karena mereka banyak yang kurang faham. Walaupun Mu'tazilah itu disebut dengan ultra rasionalis. Ultra rasionalis itu apa? Sangat-sangat berusaha mendekatkan segala materi metafisik tentang Allah Azza wa Jalla dan tentang hal yang gaib itu selalu dengan rational approaching, yaitu pendekatan rasional, nalar, logika. Ya, yang sekarang itu orang-orang Barat itu banyak berusaha mengikuti ini karena cocok mungkin dengan mereka, dan juga orang-orang liberal juga banyak cocok dengan
Mu'tazilah. Ya. Nah, juga ada pengingkaran terhadap kalau misalnya nama Allah, ada juga kelompok nama Allah Ta'ala diisbatkan. Ya, kita percaya nama Allah. Adapun sifat-sifat Allah dipilah-pilih. Ada yang ditetapkan, ada yang tidak ditetapkan. Ini kalangan Asy'ariyah, Maturidiyah, Kullabiyah dan seterusnya dan semisalnya. Ya, ini yang paling ringan. Tapi paling ringannya kasus pendangkalan akidah ini termasuk hal yang sangat berat dalam Islam. Keburukannya berat. Ya. Namun yang paling puncak, paling jeleknya dari masalah bab ini adalah kalangan Jahmiyah. Karena mereka mengingkari nama dan sifat Allah Azza wa Jalla secara total, secara mutlak. Jadi wahum yakfuruna birrahman, mereka ini kufur kepada Ar-Rahman dari segi nama, yang itu berkonsekuensi dianggap kufur juga kepada yang dinamakan dengannya, yaitu Allah Azza wa Jalla. Allah Ta'ala di surat Al-Isra berkata, Qul ud'ullaha aw ud'ur Rahman. Katakanlah, silahkan kalian seru Allah atau seru Ar-Rahman. Di lafal ayat ini, ya, seolah-olah, kata orang Nasrani terutama, Allah Ta'ala itu berbilang, a'udzubillah min dzalik, ta'ala Allahu amma yaqulun. Karena di sini ayatnya, katakanlah wahai Muhammad, Nabi Muhammad, ud'ullah aw ud'ur Rahman. Serulah Allah atau serulah Ar-Rahman. Loh, berarti ada dualisme di sini. Nah, ini pemahaman yang salah. Karena setelahnya ayyamma tad'u falahu al-asmaul husna. Yang manapun nama yang engkau seru, sungguh dia memiliki apa? Nama-nama yang paling baik. Artinya Allah Subhanahu wa taala di ayat ini memberikan kebebasan kepada kita ketika berdoa untuk menyeru dirinya, yaitu Allah Azza wa Jalla, dengan nama apapun yang Allah Ta'ala miliki, silakan. Selama itu memang ada dalilnya nama tersebut gitu loh. Maka Allah memisalkan di antara nama yang teragung, yaitu Allah Ar-Rahman. Faddal, antum mau bilang Allahumma atau Ya Allah. Boleh juga Ya Rahman, silahkan. Dan nama-nama lainnya, Ya Rahim, Ya Qadir, Ya Wahhab, dan seterusnya. Itu maksudnya, bukan berarti kalau nama Allah Azza wa Jalla lebih dari satu, berarti nanti zatnya beda gitu. Enggak. Dan ini yang dijadikan sebagai bahan pertimbangan oleh kalangan Jahmiyah dan Mu'tazilah. Bagi mereka, ta'addud al-asma' yaqtadi ta'addud al-qudama. Ta'addud ini bukan poligami. Ta'addud artinya poligami, tapi bukan ini ya. Ta'addud artinya berbilang, ya. Ta'addudul asma' aw sifat yaqtadi ta'addud al-qudama. Berbilangnya nama dan sifat itu menunjukkan berkonsekuensi apa? Berbilangnya divinitas Tuhan gitu loh. Jadi kalau misalnya Tuhan memiliki nama lebih dari satu, maka menunjukkan Tuhan itu memiliki lebih dari satu zat. Itu bagi Jahmiyah dan Mu'tazilah. Makanya orang-orang Jahmiyah, adapun Mu'tazilah mereka bilang berbilangnya sifat pada Tuhan menunjukkan berbilangnya zat Tuhan. Jadi kalau misalnya Allah Ta'ala memiliki satu sifat, udah itu aja. Adapun kalau Allah Ta'ala memiliki sifat kasih sayang, ada sifat kelembutan, apalagi ditambah dengan sifat dzatiyah seperti sifat tangan, sifat wajah. Wah, ini berarti kan ada rangkaian. Gitu loh. Itu bagi Mu'tazilah. Maka kalangan Jahmiyah mereka mengingkari, enggak ada nama Allah Azza wa Jalla. Nah, kalaupun ada, ya Allah aja udah namanya. Enggak ada sifat Allah, kata Mu'tazilah. Karena kalau ada sifat dan itu apalagi lebih dari satu, maka itu seperti ada rangkaian dan susunan tubuh dan anggotanya. Begitu juga Mu'tazilah untuk masalah sifat Allah Azza wa Jalla. Kata Mu'tazilah,
Kalau misalnya sifat-sifat Allah ada lebih dari satu, apalagi ada sifat yang disebut oleh Ahlussunnah sifat dzatiyah seperti tangan, wajah, kaki, mata, maka ini menunjukkan apa? Ada rangkaian-rangkaian zat dan fisik yang itu memerlukan pembaharuan. Yang ini adalah sifat makhluk bukan sifat Allah, maka supaya kita lari dari penyerupaan Allah terhadap makhluknya, kita katakan Allah tidak memiliki sifat-sifat, kata orang-orang Mu'tazilah. Begitu. Berbeda dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita itu hanya menetapkan apa yang Allah tetapkan dalam Al-Quran dan juga Sunnah. Dan kita menafikan apa yang Allah nafikan di Al-Quran dan Sunnah. Dan kita tawakuf untuk masalah-masalah yang tidak terlampir di Al-Quran dan Sunnah. Udah gitu kita itu. Ahlus Sunnah tuh kayak gitu, selesai. Enggak perlu berpikir seolah-olah kita tuh sangat rasionalis. Orang kalau mau paling rasional adalah dia tunduk pada apa yang Allah kabarkan. Udah itu rasional, paling rasional. Justru ini bedakan antara ultra rasionalis dengan sok tahu. Ya, Mu'tazilah itu sok tahu lebih tepatnya, bukan rasionalis. Ya. Sebagaimana orang-orang liberal, sok tahunya itu lebih banyak daripada tahunya. Ya. Taib. Di sini wahum yakfuruna birrahman. Maka kalau mereka kufur kepada Ar-Rahman walaupun cuma dari segi nama, maka katakan qul huwa rabbi, dia Ar-Rahman adalah Tuhanku. Ya. Dan kita mendeklarasikan kepada siapapun dari kaum muslimin ataupun orang-orang kafir, kita bilang bahwasanya Tuhan saya adalah Allah. Dan sebutan-sebutan nama-namanya Allah banyak. Maka Ar-Rahman adalah Tuhan saya, Ar-Rahim adalah Tuhan saya, Al-Qadir Tuhan saya, Al-Ghafur Tuhan saya. Dan semua dari nama itu adalah nama untuk satu Tuhan, yaitu Allah Azza wa Jalla, Rabbul Alamin. Dan berbilangnya nama tidak melazimkan berbilangnya zat. Maka ketika kita katakan dia adalah Ar-Rahman, dia adalah Al-Qadir, dia adalah Al-Wahhab, maka itu untuk satu zat, itu Allah Azza wa Jalla. Dan dicontohkan juga dalam Al-Quran, bolehnya kita ketika doa untuk menyeru Allah dengan nama yang berbilang. Qul ud'ullaha aw ud'ur Rahman. Bisa ya Allah ya Rahman, boleh. Dalam hadis juga begitu, ya Hayyu ya Qayyum, boleh. Lebih dari satu nama. Lebih dari dua juga nggak apa-apa. Ya Hayyu, ya Qayyum, ya Ghafur, ya Wahhab. Sesuai dengan apa yang betul-betul masuk ke hati antum dari pemaknaan nama-nama tersebut. Yang ini antum salurkan melalui lisan antum supaya lebih tinggi doa antum. Ya Hayyu, ya Qayyum, ya Rahman, ya Ghafar, ya Wahhab. Gitu. Tapi asal apa? Asal ketika mengucapkannya memang betul-betul dari hati antum gitu loh. Yang salah adalah ketika kemudian dijadikan sebagai nasyid. Atau dijadikan apalah ya rekaman-rekaman, atau ada kertas isinya semua nama Allah, ya Allah ya Rahman ya Karim ya, sampai 99 disebutin semua sambil baca baru kemudian doa. Ini enggak dari hati seperti ini, karena tidak menyanubarikan nama-nama ini gitu loh. Lebih afdol adalah ketika memang antum memanggil dan menyeru Allah Azza wa Jalla, nama yang terbit, nama Allah Ta'ala yang terbit dari ujung lisan antum adalah nama yang memang antum dalamkan di hati antum tentangnya gitu loh. Yaitu kalau misalnya tersedia di qalbu antum keinginan untuk menyebut nama-nama berikut, misalnya Ar-Rahman karena saya butuh kasih sayang, Al-Ghafur saya butuh ampunan, Al-Wahhab saya butuh karunia, dan seterusnya di nama itu keluarin aja. Bukan yang penting banyak-banyakan nama, semua sebutin. Memang semakin banyak mungkin semakin magnificent, tapi itu ketika apa? Ketika memang nama-nama tersebut terbit dari qalbu antum, pemaknaan dan pendalamannya. Begitu. Bukankah antar manusia aja ketika kita nyebut dan manggilnya pakai hati dan pakai lisan itu beda dengan manggil hanya pakai lisan. Ketika antum manggil nama anak antum misalnya, dan hati itu ada sesuatu gitu loh, dari pemaknaan nama atau kasih sayang, itu beda rasanya dengan sebatas manggil orang loh. Ya, manggil orang namanya gitu aja, manggil terus nggak ada dalam perasaan, nggak ada apa-apa tentang dia, itu beda.
Maka kalau misalnya kita berdoa minta sama Allah dengan tawasul dengan nama dan sifat-sifat Allah yang mulia, dan di hati kita itu betul-betul ada pendalaman terhadap nama dan sifat tersebut, itu lebih magnificent. Ya, begitu. Dan juga hal yang perlu diketahui bahwasanya suatu pihak jika memiliki lebih dari satu nama, atau suatu pihak semakin banyak nama dan julukannya yang baik, maka semakin mulia pihak tersebut. Suatu hal atau pihak semakin banyak julukan dan nama yang baik untuknya, maka semakin mulia, semakin berharga pihak tersebut. Iya. Sebaliknya, jika suatu pihak semakin banyak julukan buruk atau nama palsu untuknya, menunjukkan dia semakin bermasalah. Gitu loh. Ya. Dan kita lihat Allah Azza wa Jalla memiliki nama dan banyak yang mungkin terwujud, yang mungkin termaktub di Al-Quran Sunnah 99 nama. Tapi itu bukan pembatasan, melainkan nama-nama Allah yang hanya Allah mengetahuinya itu lebih banyak lagi mungkin. Aw ista'tharta bihi fi ilmil ghaibi 'indaka, itu nama-nama Allah yang hanya Allah yang mengetahui di ilmu ghaib yang Allah Ta'ala miliki. Bisa banyak nama Allah Azza wa Jalla. Dan semua nama Allah itu hak, sesuai dengan bagaimana Allah Azza wa Jalla. Juga nama Al-Quran banyak. Al-Quran bisa disebut Al-Karim, bisa disebut Al-Azim, dan seterusnya. Bisa disebut dan seterusnya. Al-Fatihah aja dalam Al-Quran itu memiliki nama yang lebih dari 2. Ya. Al-Fatihah bisa disebut As-Sab'ul Mathani, bisa disebut hal lain dan seterusnya. Bahkan Al-Fatihah bisa disebut As-Salah itu sendiri. Taib, kemudian namanya Nabi Muhammad SAW. Muhammad, Ahmad, Al-Qasim, Abul Qasim, kemudian juga disebut Nabiul Marhamah dan seterusnya dari nama-nama. Disebutkan oleh Ibnu Qayyim di awal-awal kitab Zadul Ma'ad, nama-namanya Nabi SAW. Dan ketika nama-nama dan julukan itu hak, sesuai dengan esensinya, sesuai dengan zatnya, maka itu menunjukkan semakin mulianya pihak ini. Begitu. Ya, seseorang ketika dia punya semakin banyak gelar, dan memang itu sesuai gelarnya dengan effort dia, maka pasti lebih mulia tingkatan dia, gitu kan? Ya. Sekarang kalau antum sebut misalnya kepada syekh kita, Syekh Profesor Dr. Abdullah bin Fulan Al-Fulani, LCMA, misalnya pakai LCMA, padahal kalau udah dokter nggak usah LCMA, udah ketahuan dah dokter ya. Tapi kalau disebut semua gelarnya, itu kan semakin mulia, selama sesuai dengan orangnya gitu loh. Ya. Tapi kalau misalnya sebaliknya, nama buruknya semakin banyak. Ya. Namanya siapa? Misalnya namanya Karim, ya. Karim artinya mulia ya. Tapi dia dijuluki oleh teman-temannya dengan nama-nama yang tidak baik. Misalnya ada yang namain dia Boncel misalnya. Ada yang namain dia apa-apa. Dan semua nama-nama tersebut tidak ada yang baik. Imma nama julukan pensifatan yang negatif atau nama binatang. Semakin banyak nama itu semakin tahu kita nama buruk ya. Semakin tahu ini orang ini nggak baik sebenarnya. Atau circle dia tuh nggak baik. Itu seperti itu. Maka semakin kita tahu nama-nama Allah yang mulia, semakin kita itu cinta sama Allah Azza wa Jalla. Karena nama-nama Allah semua sesuai dengan sifat Allah Azza wa Jalla. Sesuai dengan kenyataan bagaimana Allah Azza wa Jalla. Tidak satu pun dari nama Allah yang tidak sesuai dengan bagaimana mulianya Allah Azza wa Jalla. Taib. Qul huwa Rabbi, katakanlah dia adalah Rabbku. La ilaha illa huwa. Tiada yang berhak disembah melainkan dia, yaitu Allah Azza wa Jalla. Alaihi tawakkaltu. Wa ilaihi matab. Nah, ini 2 pembahasan terakhir dalam ayat ini. Alaihi tawakkaltu, padanya lah saya bertawakal. Wa ilaihi matab, kepadanya lah saya taubat atau rujuk dan kembali. Alaihi tawakkaltu. Berarti sila tawakal. Ya, setelah kita mendalami nama-nama Allah Azza wa Jalla, tawakallah pada Allah Azza wa Jalla. Orang semakin dia memahami nama Allah dan sifat-sifatnya, itu semakin dipermudah untuk menyandarkan urusan dan dirinya kepada Allah Azza wa Jalla. Karena dia semakin tahu, inilah dia, inilah Allah,
zat dan pihak yang berhak kita untuk menyerahkan segala hal dan harapan padanya. Ya alaihi tawakkaltu. Qul huwa rabbi. Rabbi berarti dialah penciptaku, pemilikku, yang mengatur segala urusanku. Maka kepadanya lah saya bertawakal. Apa itu tawakal? Tawakal adalah sidqu al-i'timad. Sidqul i'timad fi jalbi manfaatin atau daf'i madaratin ma'a al-akhdhi bil asbab al-ma'dhunah. Tawakal adalah jujurnya menyandarkan perkara kepada Allah. Jujurnya menyandarkan perkara dalam hal mencari manfaat atau mencegah madarat dengan menempuh sebab yang diizinkan syariat. Itu adalah tawakal. Jadi tawakal adalah sidqul i'timad. Ya, sidqu al-i'timad fi jalbi manfaatin aw daf'i madaratin bil ma'a al-akhdh bil asbab al-ma'dhunah, atau bisa dikatakan ma'a al-akhdh bil asbab asy-syar'iyyah. Tawakal adalah jujur dalam menyandarkan perkara pada Allah dalam mencapai maslahat atau manfaat atau mencegah madarat, ya, dengan menempuh sebab yang diizinkan syariat. Nah, tawakal itu membutuhkan sidq. Satu, kejujuran. Rukun pertama, kejujuran. Kedua, membutuhkan membutuhkan penyerahan perkara gitu loh kepada Allah. Dan ketiga, membutuhkan mengetahui tujuan apa untuk menggapai maslahat atau mencegah madarat. Yang keempat, membutuhkan ikhtiar, menempuh sebab yang syar'i atau diizinkan. Itu tawakal seperti itu, baru benar tuh tawakal tuh. Tawakal bukan nggak usaha, diem aja, udahlah nunggu aja duit. Nggak gitu, harus usaha semampu dia. Selama usaha tersebut ma'dzunah, yaitu diizinkan oleh syariat atau dibolehkan, bukan hal yang haram. Ya, maka orang yang judi online, mereka ikhtiar nggak disebut ikhtiar, mereka melakukan maksiat. Itu nggak disebut tawakal. Wah, saya tawakal sama Allah, tapi saya menempuh ikhtiar dengan cara judul. Nggak bisa. Itu maksiat. Ya. Kemudian tawakal yang pertama membutuhkan jujur. Antum jujur gak tawakal? Banyak orang udah dari tawakal aja pada Allah, tapi dia tetap tawakal pada makhluk. Dia malah hatinya lebih ke makhluk. Katanya tawakal sama Allah, tetapi menggantungkan harapan kepada makhluk. Dan ini banyak, makanya orang yang semakin dia mengeksplor dirinya, dia akan tahu bahwasanya ternyata selama ini banyak dia itu mengklaim dirinya telah tawakal, padahal dia itu masih mengandalkan makhluk lebih daripada Allah Azza wa Jalla. Coba kita muhasabah di masalah ini. Kita kadang-kadang dalam masalah apapun, dalam menggapai manfaat atau menghilangkan madarat atau mencegahnya, kita itu hati lebih condong ke dokter, ya, ke polisi misalnya. Ya, boleh itu menempuh sebab, betul. Tetapi hati kadang lebih tertambat kepada makhluk ini gitu loh. Nah, di antara juga nih yang mungkin banyak orang-orang itu nggak sadar, yaitu curhat ke makhluk lebih dulu daripada curhat ke Allah Azza wa Jalla. Ini bentuk kekurang jujuran dia. Kalau memang antum tawakal kepada Allah, maka antum harus lebih mengutamakan porsi curhat kepada Allah dibandingkan kepada makhluk. Lebih banyak tahajudnya dibandingkan ngobrol terhadap makhluk dalam masalah atau perkara yang dia inginkan atau dia jauhkan. Kenyataannya kan banyak dari kita malah lebih ke makhluk. Karena bagi kita mungkin makhluk kan zahir, kelihatan, Allah gaib. Kayaknya lebih nyaman kalau curhat ke makhluk. Ini menunjukkan bahwa dia belum jujur dalam tawakal. Bahkan enggak merutinkan doa, enggak rutin doa, tapi rutin cerita ke makhluk. Na'udzubillah, gimana? Cerita ke makhluk rutin, doa ke Khalik tidak rutin. Berarti belum jujur dong tawakalnya. Maka jangan klaim tawakal maksimal. Masih ada yang kurang, yaitu sidqnya, kejujuran hatinya dalam bertawakal.
Kemudian sidq yang kedua al-i'timad. Al-i'timad yaitu menyandarkan urusan. Menyandarkan urusan ke siapa gitu loh. Memang kita perlu ikhtiar kadang menyandarkan urusan kepada pihak berwajib, betul. Kepada orang yang mungkin bisa kita andalkan, oke. Tapi itu ada porsinya dan kadarnya. Yang lebih besar porsinya harusnya kepada siapa? Kepada Allah, dan itu lebih dulu dan lebih besar. Lebih awal dan lebih besar. Lebih awal, lebih dalam, lebih akhir. Kepada Allah Azza wa Jalla. Kita serahkan urusan. Masalahnya kita kadang enggak bisa mendeteksi kadar-kadar ini gitu loh. Ternyata selama ini kadar tawakal kita kepada makhluk lebih besar daripada kepada Khaliq. Dengan seringnya cerita kita kepada makhluk tentang masalah kita dibandingkan kepada Allah Azza wa Jalla, bukannya makin mendekatkan diri pada Allah, malah makin banyak berbaur ke manusia dan mencari solusi dari manusia. Itu lebih banyak dilakukan dibandingkan kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, kemudian seolah-olah makhluk ini lebih apa? Lebih bisa untuk menyembuhkan urusan kita dibandingkan dengan Khaliq. Ya, penyandaran urusan kepada Allah Azza wa Jalla ini yang seorang kalau emang betul mau tawakal, deklarasikan tawakalnya, dia harus lebih sering ke Allahnya gitu loh daripada ke makhluknya. Dan mungkin semua dari pengalaman kita jemaah sekalian, siapapun kita merasakan bahwasanya semakin banyak kita menyandarkan perkara kepada makhluk, ya semakin ribet urusan. Terkait lagi, terikat lagi, dan kemudian makin lebar urusannya. Sementara ketika kita menyandarkan kepada Allah, lebih simple gitu loh. Lebih simple. Makanya ketika dikatakan oleh sebagian orang, masalah antum semakin banyak yang tahu, semakin rumit. Iya. Tapi ilmu semakin banyak yang tahu, semakin simple, insya Allah semakin baik. Masalah, kesulitan, makin banyak orang tahu, makin ribet. Dan antum akan ribet dengan omongan orang. Tapi masalah, semakin antum curahkan ke Allah, semakin Allah tutup masalah antum, insya Allah. Beda, Allah itu beda dengan makhluknya, gitu loh. Makanya butuh sidq, jujur ketika tawakal, butuh memang betul-betul i'timad ala Allah. Menyandarkan urusan pada Allah. Percaya enggak? Itulah sama Allah. Namanya menyandarkan berarti kan kita percaya pada zat atau pihak yang kita sandarkan urusan kita padanya gitu loh. Kalau antum senderan, berarti antum percaya dong dengan tembok ini. Sekarang anak ini enggak percaya nih dengan bangku ini. Karena kalau anak senderan agak belakang-belakang nanti jatuh. Lain berarti belum percaya. Iya. Bapak-bapak yang misalnya nyender di tembok, karena percaya sama tembok itu. Enggak bakal jatuh tembok itu. Iya, percaya. Maka orang yang menyerahkan perkara pada pihak tertentu itu menunjukkan dia percaya. Kalau misalnya masih ragu-ragu, misalnya ia serahkan tapi kadang komplain. Nah, ini berarti masih ragu. Sama orang yang doa tapi merasa enggak dijawab terus, akhirnya putus asa, berarti dia ragu. Enggak menyerahkan perkara sama Allah Azza wa Jalla. Kemudian rukun yang ketiga tawakal, yaitu dia harus tahu apa sih yang dia inginkan gitu loh. Jalb maslahah atau daf' madharrah. Mencari maslahat, manfaat atau mencegah madarat. Yang mana gitu loh. Ya, dia mau apa? Mau apa? Tawakal ini dia mau apa tujuannya? Mendapatkan harta misalnya. Dia misalnya pengen cari ngais rezeki, tawakal. Tawakal. Ya. Nyari kerja, kemudian melamar kerja antar gedung ke gedung gitu. Itu kan maslahat, mencari maslahat. Nah, dia harus tahu gitu loh. Nah, kemudian yang terakhir adalah masalah apa? Ikhtiarnya, dia harus ikhtiar, berusaha. Kalau tidak ada lagi celah dan jalan untuk ikhtiar secara fisik, maka ikhtiar hanya cukup doa. Dan doa ada ikhtiar terbesar. Walaupun bukan satu-satunya, namun dia harus menjadi porsi yang terbesar. Wa alaihi tawakkaltu wa ilaihi matab. Dan kepadanya lah yang terakhir, untuk kepadanya lah saya bertaubat. Ilallah. Ilaihi itu ilallah matab. Maka matab di sini yaitu maknanya taubat.
kepadanya lah saya bertaubat. Ilaihi taubati, itu maknanya. Dan taubat adalah ar-ruju' ila Allah Ta'ala min al-ma'siyati ila ta'at, ila ta'ah. Taubat itu adalah rujuk kepada Allah dari maksiat menuju taat. Disebutkan lafaz rujuk artinya berpulang, kembali. Ya, kembali. Ya, itu rujuk, pulang, kembali. Maka orang yang taubat itu orang yang berpulang ke Allah Azza wa Jalla. Loh, kok disebut pulang? Ya, karena sebelumnya dia sedang terpisah dari Allah Azza wa Jalla. Dia ditelantarkan dengan maksiatnya. Dari apa? Dari maksiat menuju taubat, menuju taat. Jadi semakin bermaksiat maka semakin turun imannya dan semakin jauh dari Allah Azza wa Jalla. Namun ikhwas sekalian, Ibnu Qayyim dan lainnya dan banyak dari ulama mengatakan dalam kitab Madarijus Salikin itu ada pembahasan Ibnu Qayyim yang sangat-sangat bermanfaat dan indah ya. Yang mana ada di pembahasan itu kalimat yang sangat baik yaitu. Yang maknanya ya kalau bahasa Arab tidak hafal. Ketidurannya seseorang dan dia mendapatkan paginya menyesal itu lebih afdal jauh dibandingkan begadang qiyamul lail namun ujub di pagi hari. Artinya gini ya, bisa dirangkai dengan makna lain. Beliau juga mengatakan kadang-kadang yang maknanya kadang-kadang maksiat itu adalah rahmat. Kadang-kadang maksiat adalah media pengantar seseorang menuju rahmat Allah Azza wa Jalla. Bisa jadi. Ketiga apa? Ketika seseorang terjelembab ke maksiat, kemudian Allah Subhanahu wa taala menegurnya. Dan kemudian Allah taala mengajaknya untuk bertaubat, akhirnya dia pun bertaubat dan tingkat keimanannya itu lebih tinggi lagi dibandingkan sebelumnya karena taubatnya. Makanya istihza, menghina orang yang menghina ahli maksiat yang berpotensi taubat itu berbahaya. Menghina ahli maksiat yang punya potensi taubat itu berbahaya. Bukan bahaya di ahli maksiatnya, berbahaya di kitanya yang menghinanya. Ya, menghina ahli maksiat yang berpotensi taubat gitu loh. Ada sebuah hadis yang memang dhaif hadisnya itu. Tapi secara makna para ulama cukup sering membahasnya atau kadang-kadang membahasnya. Yaitu barang siapa yang menghinakan orang yang Allah uji dengan maksiat, maka dia tidak akan mati kecuali dia akan terkena maksiat tersebut atau semakna dengan makna itu. Ya. Tapi hadis ini pun dikorelasikan dengan ahli maksiat atau kemaksiatan yang memang pelakunya ini ada potensi taubat. Adapun kalau ini orang memang enggak ada potensi taubat, emang kayak gini nih orang emang enggak susah buat taubat, maka kita pun kalaupun mencelanya cukup dengan kadarnya. Yaitu pada maksiat tersebut, enggak melebar kemana-mana. Adapun melebar kemana-mana, ini ada sesuatu dari dalam hati kita berarti. Jadi ahli maksiat, kalau kita lihat dia ada kemungkinan taubat, itu enggak boleh kita, justru kita ajak. Dan itu banyak orang seperti itu sebenarnya. Ya. Kalau antum misal saja yang mungkin bagi banyak orang ini bukan maksiat. Gojek misalnya, Gojek ya yang apa ride itu. Ya, bukan yang go-kart. Ketika misal mereka ada azan atau zuhur atau asar, mungkin mereka masih di trotoar, ngopi bareng, enggak sholat berjamaah. Ketika antum ajak mereka untuk sholat berjamaah, mereka ngakuin enggak sholat berjamaah itu baik? Ngakuin. Artinya mereka tuh ada potensi untuk suatu saat akan sholat insyaallah gitu loh. Yang seperti ini, yang nggak bisa kita katakan kemudian tuh lihat, wah Gojek nggak bener, udah Gojek nggak sholat lagi. Kalau misalnya kita ajak, bang, zuhur dulu yuk, gitu.
Mereka ngakuin bahwa saya ini baik. Ya. Duluan nanti insya Allah gitu kan, kata babang Gojeknya misalnya. Artinya orang ini ada potensi buat taubat suatu saat. Kembali ke masjid misalnya. Ada. Gitu loh. Makanya seperti ini, emang dia sedang maksiat. Namun dia bukan untuk dicela yang kayak gini nih. Melainkan untuk apa? Diajak. Minimal kita seru dengan kalimat, ya standar aja. Emang, sholat bang, sholat dulu. Iya. Atau lewat di rumah, antum ke masjid atau musola, kuli bangunan, mungkin ada tetangga yang memang sedang bangun apa ya, dan dia mungkin pakai sarung, tapi dia nggak ke masjid. Ya ini orang awam ya, orang awam. Ya antum nggak bisa menghina dia, mencela dia. Nggak, dia sebenarnya masih ada kemungkinan buat ke masjid sebenarnya. Dia masih sholat, cuman memang dia mungkin nggak tahu hukumnya. Dia memang sedang maksiat dengan cara tidak sholat berjamaah di masjid, tapi dia sebenarnya masih mau sholat. Makanya seperti ini ajak. Nah, kalau misalnya ada orang tak terjerumus ke maksiat apapun misalnya, dan kita melihat ini orang ngerti cara taubat, ada potensi taubat, dan dia insya Allah akan baik, maka khalas, ajak dan ingatkan, antum tuh orang baik sebenarnya, taubatlah dari ini. Bukan malah justru apa? Dihinakan, dicela, diporak-porandakan kemudian. Malah justru apa? Dikhawatirkan, kata para ulama, walaupun hadisnya dhaif, namun ulama membahasnya, dia tidak akan mati sebelum dia terfitnah dengan maksiat yang dia cela itu sendiri. Nah, itu berbahaya. Itu berbahaya. Kalau bahasa orang-orang non-muslimnya jadi apa? Karma. Tapi karma itu bahasa mereka. Ya. Kalau di Islam itu apa ya namanya? Secara istilah Anda tidak ingat ya, tetapi ini berbahaya. Ya. Justru orang-orang ahli maksiat, apalagi mereka sudah ada potensi taubat, kita harus berikan tangan, helping hand untuk mengingatkan mereka. Ya, karena boleh jadi mereka ini tahu mereka salah, mereka ini tahu ini nggak benar, mereka tapi nggak bisa keluar dari kondisi mereka kecuali jika ada orang yang betul-betul membantu mereka. Itu banyak terjadi. Nah, taubat jemaah sekalian ikhwah ya. Seseorang ketika dia bermaksiat kemudian taubat, maka Allah Ta'ala sangat gembira dengan orang ini. Namun taubat itu kan ada syarat-syaratnya. Ya, syarat-syarat taubat. Yang pertama ikhlas. Taubatnya ikhlas lillahi ta'ala, ini penting. Bukan murni duniawi atau karena terdesak duniawi, bukan. Tapi boleh jadi awalnya dia itu terdesak karena duniawi, akhirnya taubat secara ikhlas lillahi ta'ala. Bisa. Tapi ketika taubatnya harus ikhlas. Walaupun faktor awalnya adalah masalah kesehatan misalnya. Na'udzubillah, misalnya minum khamar. Ya. Ketika minum khamar, terus hangover. Kemudian sampai besok baru bangun. Rasanya gak enak misalnya. Tenggorokan gak enak, badan udah kayak hancur gitu kan. Ya Allah, ternyata khamar gak enak ya. Ini gimana kesehatan saya, gak bisa kerja, gak bisa aktivitas. Ya Allah, ternyata jelek banget. Aduh, saya pengen taubat deh. Faktor awalnya memang masalah kesehatan. Tapi di situ ada kesadaran kembali ke Allah Azza wa Jalla. Maka dia berusaha ikhlas kemudian taubatnya. Taubat karena Allah Azza wa Jalla. Bukan hanya karena faktor kesehatan saja. Tapi memang karena ini berarti memang inilah hasil dari pelanggaran saya terhadap peraturan Allah. Akhirnya dia pun taubat karena Allah Azza wa Jalla. Adapun taubat karena murni duniawi, maka bukan taubat beneran. Ini karena enggak ada kesempatan mungkin, ya. Atau karena udah enggak bisa, ya. Maka ini belum bisa disebut taubat. Jadi taubat harus karena Allah Azza wa Jalla. Yang kedua dari syarat taubat, di waktu dikabulkannya taubat. Di waktu dikabulkannya taubat. Waktu dikabulkannya taubat ada dua kriteria. Yang pertama, sebelum matahari terbit dari barat. Sebelum matahari terbit dari barat. Ini berlaku untuk semesta, untuk dunia seluruhnya. Adapun untuk secara individu, maka sebelum datangnya kematian.
Ya, sebelum ghargharah, yaitu kerongkongan, ya. Apa namanya, kematian di kerongkongan, sebelum ghargharah, sebelum kematian lah intinya. Kata Allah Azza wa Jalla, "Walaysat at-taubatu lil ladzina ya'maluna as-sayyi'ati hatta idza hadara ahadahumul mautu qala rabbi inni tubtu al-ana walal ladzina yamutuna wa hum kuffar." Bukanlah orang-orang bertaubat itu orang yang banyak melakukan maksiat, keburukan, kemudian ketika datang kematian barulah berkata, ya, saya taubat sekarang. Atau yang mati dalam keadaan kafir, itu enggak diterima taubatnya. Ya, jadi waktu terkabulnya taubat itu ada dua, sebelum matahari terbenam, sebelum matahari terbit dari barat, dan yang kedua sebelum kematian. Nah, adapun setelah mati, semua orang bertaubat. Iblis aja bertaubat, gitu loh. Semua orang bertaubat nanti setelah mati, setelah di akhirat nanti semuanya bertaubat, tapi nggak berguna taubat mereka. Kemudian yang ketiga, dan ini sangat berat ya. An-nadam ala ma madha min al-fi'l. Menyesali apa yang telah berlalu dari maksiat itu. Ini boleh jadi ini yang paling berat bagi banyak orang. Apalagi maksiat-maksiat yang mengandung kelezatan dan sesuai dengan naluri atau syahwatnya. Ini yang paling berat bagi banyak orang. Ya. Mungkin dia berusaha ikhlas, oke. Mungkin dia masih hidup, bisa taubat, oke, belum mati. Tapi ketika mau taubat pun dia masih kebayang-bayang nikmatnya maksiat tersebut. Ini ujiannya. Nah, bagaimana tuh? Apakah tidak diterima taubatnya padahal dia pengen taubat? Maka di sini ada rincian jemaah. Ya, ada rincinya. Wallahu a'lam, ada rincinya begini. Jika memang dia ada sisi penyesalan karena takut pada Allah Azza wa Jalla, walaupun tabiat dirinya itu masih menyukainya. Ya, maksudnya karena itu sesuai dengan jalur syahwatnya gitu loh. Ya, selama dia tidak berharap untuk kembali lagi, maka ini diterima taubatnya. Dia ada sesal ya, dan dia tidak berharap, tapi memang ada suka terhadap maksiat tersebut gitu loh. Suka. Ya, kadang sebagian maksiat itu sesuai dengan naluri seseorang, keinginan seseorang. Iya. Kadang misal minum khamar bareng-bareng, mungkin bagian minum khamarnya dia nggak suka karena nggak enak, tapi dia suka kebersamaan dengan teman-teman sesamanya, gitu loh. Itu yang membuatnya terkenang. Itu yang membuat memori itu, suka dia dengan kenangan itu. Tapi dia berusaha untuk ikhlas, dan dia berusaha untuk menjauhi itu dan nggak berharap bisa gitu lagi, walaupun hatinya ada kesukaan itu insyaallah tetap diterima taubatnya. Bahkan itu ujian buat dia dan pahalanya lebih besar kalau dia berhasil untuk menangkal memori itu gitu loh. Banyak kok maksiat-maksiat yang memang kok sesuai dengan keinginan kita. Riba misalnya, maksiat. Siapa yang nggak suka duit? Ya kan? Orang suka, tapi kerja di lembaga keuangan ribawi misalnya, gaji gede, siapa yang nggak suka? Dia ada keinginan, ada maksudnya tabiatnya suka dengan harta. Tapi disitulah ujiannya, dia siap nggak ngelepas, nyeselin itu dan berharap nggak mau lagi di lembaga ribawi, tapi tetap hatinya itu ada kesukaan berharta. Itu tabiat basyariah insan yang selama dia nggak berharap untuk balik lagi, itu diterima taubatnya. Adapun yang kedua, kalau di hatinya itu ada pengharapan, ya sekarang mungkin saya lepas dari lembaga ribawi ini, tapi ya suatu saat lah, mungkin suatu saat. Nah ini belum taubat ini. Karena apa? Dia masih menumbuhkan cita rasa keinginan maksiat tersebut, bukan hanya sebagai kenangan, tetapi ya nanti mungkin bisa lagi. Ya, ini belum taubat. Belum taubat ya. Karena apa? Karena dia itu belum memenuhi syarat taubat yang ketiga tadi apa tadi ya? Yaitu nyesel, belum tentu nyesel. Kemudian yang keempat, mungkin dia udah iqla' anidham, yaitu melepas diri dari dosa tersebut. Nah, ini syarat taubat yang keempat. Melepas diri dari dosa tersebut. Melepas diri dari dosa, ada dua kemungkinan. Imma tentang hak Allah, imma tentang hak makhluk. Imma tentang hak Allah, imma tentang
hak makhluk. Jadi kalau taubat kita harus lepas dari dosa kita taubati. Dan itu ada dua kemungkinan. Antum dosa di mana? Di hak Allah atau hak makhluk. Kalau hak Allah itu insya Allah Allah Ghafur Rahim, Tawwabur Rahim. Mudah. Ya, antum lepas saja maksiat tersebut sudah selesai. Tapi kalau hak makhluk, nah ini yang cukup berat, ada tambahan. Dan hak makhluk itu ada beberapa model. Ya, bisa dengan hak harta atau kepemilikan, ya. Hak harta atau kepemilikan. Bisa juga hak ya darah. Ya. Kalau ini dengan qisas. Hak darah dengan qisas. Ya, kezaliman dengan darah dengan qisas. Atau yang ketiga, hak harga diri, kehormatan. Kalau ini harus minta maaf. Ya, ini harus minta maaf. Kalau hak harta harus dikembalikan. Kalau hak darah harus dikisoskan sampai dimaafkan. Kalau hak harga diri harus dimaafkan, diminta maaf, diminta maaf. Minta maaf. Harga diri masuk ke dalamnya mana? Ya ghibah, ya namimah, ya tuduhan palsu, ya dan seterusnya. Maka ini harus apa? Minta maaf. Harus minta maaf. Apalagi kalau ternyata fitnahnya tersebar. Ya. Adapun kalau sudah minta maaf dan tidak dimaafkan, maka urusannya nanti di pengadilan akhirat. Ya, udah minta maaf nih, enggak dimaafin. Yang jadi beban siapa nanti? Yang enggak memaafkan jadi beban karena akan ditanya oleh Allah, kenapa kamu enggak memaafkan? Gitu. Begitu. Adapun kalau harta enggak bisa minta maaf doang, ya kembalikanlah. Udah nyolong, ya. Minta maaf lagi. Maaf ya, saya waktu itu nyolong. Ya nggak bisa lah, mana barangnya? Ya, udah saya kan udah minta maaf. Ya nggak bisa. Hutang misalnya. Gede lagi hutangnya. 100 juta. Afwan ya, waktu itu hutang sama antum 100. Ya nggak bisa lah, antum balikin lah. Masa balikin hutang dengan afwan kok kayak gitu mah nggak aci lah hidup lah gimana. Maka harus dengan apa? Dengan dibalikin. Itu kalau harta, kalau darah harus dengan apa? Dengan qisas. Darah ini baik pembunuhan ataupun pencelakaan dengan sengaja. Nonjok terus melengsong giginya atau gimana, itu qisas itu harus. Ya, penguasa yang menentukan nanti ya, yang mentanfidz atau menyelenggarakan. Nah, ini namanya apa? Iqla'anidz dzanb. Kalau terhadap Allah kita cukup mengakui dosa dan tunaikan syarat-syarat taubatnya. Kalau kepada makhluk, ternyata kezaliman kepada makhluk, maka ini ada tadi imma harta, imma darah, imma harga diri. Itu semua ada treatmentnya masing-masing. Dan yang kelima dan terakhir, al-azmu ala adamit taubah. Berazam untuk al-azmu ala adamil audah. Berazam untuk tidak kembali lagi, berusaha, berazam untuk tidak, walaupun dorongan itu kuat. Ya, kadang ada orang yang memang betul-betul dorongannya kuat. Dia mau taubat benar-benar, tapi tetap ada dorongan kuat dalam hawa nafsunya. Ini tetap diterima taubatnya selama dia berusaha untuk menetralisir dan enggak kembali gitu. Walaupun mungkin setelah taubat berapa menit kemudian kejeblos lagi. Itu mungkin terjadi pada beberapa orang. Makanya kita nggak bisa memvonis orang seperti ini jemaah. Bisa jadi dia udah struggle, berjuang untuk bertaubat. Namun Allah Ta'ala uji dia dengan mungkin fitnah harta yang luar biasa, mungkin kebutuhan dan hajat duniawi yang memang darurat, atau mungkin libidonya tinggi, atau mungkin ada pendesaknya. Itu orang beda-beda kasusnya. Bisa jadi dia udah berusaha taubat, dia udah berazam gak mau itu lagi, tapi dorongannya tuh begitu kuat. Baru tadi menyatakan taubat ke Allah, 6 menit kemudian dia melakukannya lagi, kegoda lagi dan seterusnya. Ini semua kisah manusia. Yang mana Allah itu lebih tahu detail dari kisah setiap dari kita. Ya, siapa yang jujur maka dia beruntung, siapa yang memanipulasi maka dia yang akan diberatkan urusannya. Ya, mungkin sekian dari Yana. InsyaAllah mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu fikum jami'an.
Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.